Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, aku Pravis Fadila Tias. Kali ini aku mau bahas tentang graf khusus. Langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada definisi graf, yang dimana di dalam graf ada titik simpul dan sisi. Titik simpul mempresentasikan objek di dalam kehidupan nyata, dan sisi sebagai hubungan di antara objek-objek tersebut. Graf ini terapan nyatanya itu seperti flowchart, terus kemudian mendalam kanan dan dunia dan rangkaian sistem. Selanjutnya ada beberapa jenis graf khusus. Yang pertama ada graf hingga dan graf tak hingga. Seperti namanya, graf hingga ini graf yang memiliki sisi dan titik simpul ini berhingga ada batasnya. Nah, sedangkan graf tak hingga adalah graf yang sisi dan simpulnya tak terhingga. Lanjut ada graf sederhana dan graf ganda. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki sisi ganda atau sisi lima. Sedangkan graf ganda adalah graf yang memiliki sisi ganda atau sisi lima. Sisi ganda adalah dua sisi atau lebih yang memasangkan sepasang titik yang sama. Jadi kita lihat nih contohnya pada graf ganda ada titik 3 dan titik 4 ini dipasangkan oleh E6 dan E1. Nah, dua sisi ini menghubungkan titik yang sama. Jadi dua sisi ini disebut sisi ganda. Nah, sisi loop ini paling gampang ciri-cirinya yaitu dia lingkaran. Sisi loop ini titik awal dan titik akhirnya itu sama. Lanjut ada graf lengkap. Graf lengkap adalah graf yang setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Jadi contohnya ini ada titik A, dia punya sisi yang menghubungkan ke titik B, punya sisi yang menghubungkan ke titik D, punya sisi yang menghubungkan ke titik C. Jadi satu titik ini berhubungan dengan titik yang lainnya, semuanya itu berhubungan. Lanjut ada graf lingkaran, yaitu graf yang setiap simpul di dalam grafnya berderajat 2. Derajat itu apa? Derajat adalah jumlah sisi yang menempel pada titik tersebut gitu. Jadi kita ambil contoh pada titik 1 ini punya dua sisi yang menempel pada titik tersebut. Maka titik 1 memiliki derajat 2. Nah, titik 2 juga memiliki derajat 2, titik 3 memiliki derajat 2, dan titik 5 memiliki derajat 2. Jadi setiap 2. Lanjut ada graf 0. Graf 0 adalah graf yang tidak memiliki sisi. Jadi titik-titiknya itu merupakan titik terisolasi atau tidak memiliki sisi yang menempel pada titiknya gitu. Kemudian ada graf terhubung, adalah graf yang setiap dua titik simpulnya memiliki lintasan yang menghubungkannya. Jadi terlihat titik 1 dan titik 5 memiliki sebuah lintasan yang menghubungkannya. Titik 1 dan titik 2 memiliki lintasan yang menghubungkannya, dan seterusnya. Lanjut ke graf bagian. Nah, graf H dikatakan graf bagian atau subgraf dari graf G adalah ketika setiap simpul pada graf H merupakan simpul juga dari graf G. Jadi kita lihat contohnya di sini, graf H itu punya titik simpul V1, V3, V5, V4. Yang mana di graf G juga ada V1, V3, V5, dan V4. Nah, sisi dalam graf H juga merupakan sisi graf G. Dengan demikian, graf H merupakan subgraf atau graf bagian dari graf G. Nah, selanjutnya ada graf komplement. Itu jika titik pada graf G terhubung, maka pada graf komplement itu dia terputus. Sebaliknya, kalau titik pada graf G terputus, maka pada graf komplement itu dia terhubung. Jadi kebalikannya. Nah, kalau graf G dan graf komplement ini disatukan, maka terciptalah graf lengkap. Lanjut ada graf teratur dan graf bipartit. Jadi graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama gitu.
Jadi kita lihat di sini udah tadi kita hitung ya, setiap titik simpul pada graf ini itu memiliki derajat 2. Jadi semua titik memiliki derajat 2. Sama kan? Nah, sekarang graf yang kedua ini anggap aja titik 1, 2, 3, dan 4. Titik 1 memiliki derajat 3, titik 2 memiliki derajat 3, titik 3 memiliki derajat 3, titik 4 memiliki derajat 3. Semua titiknya memiliki derajat 3. Maka graf ini disebut graf berat. Kemudian ada graf bipartit, adalah graf yang bisa dibagi menjadi dua himpunan X dan Y gitu ya, misalkan. Tapi di dalam satu himpunan itu titik-titiknya nggak boleh terhubung nih. Kita lihat dalam himpunan X ini titik-titiknya tidak terhubung. Titik-titik di dalam himpunan X ini terhubungnya sama himpunan Y. Dan sebaliknya titik-titik di himpunan Y juga tidak terhubung antara satu sama lain, tapi terhubungnya pada himpunan X. Gitu. Selanjutnya ada graf planar, adalah graf yang digambarkan pada bidang data dengan sisi-sisi tidak saling berpotongan. Jadi misalkan di graf sebelumnya itu grafnya berpotongan, ini kan berpotongan. Nah, graf yang ini digeser ke atas, jadi dia tidak berpotongan. Nah, penerapan graf planar ini terdapat pada IC komputer. Jadi kabel-kabel di IC komputer itu tidak boleh saling tumpang tindih gitu, nanti ada konsleting listrik. Lanjut, ada graf Euler. Graf Euler adalah graf yang memiliki sirkuit Euler, sedangkan graf yang memiliki lintasan Euler disebut graf semi-Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Dan kembali lagi ke titik awal. Jadi sirkuit ini melewati semua sisi dalam graf ini tepat satu kali. Harus satu kali dan melewati semuanya. Gitu. Jadi kita langsung lihat aja ke contoh. Ini ada sirkuit Euler A, B, C, F, E, C, D, E, B, D, A. Nah, ini terlewati semua kan sisinya, tapi setiap sisi hanya boleh dilewati satu kali. Begitu. Selanjutnya ada teorema, sebuah graf tidak berarah dikatakan semi-Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Nah, kita lihat graf ini, kita hitung derajatnya. Titik A derajatnya 2, titik B derajatnya 4 genap ya, C genap, F genap, E genap, D genap. Jadi ini graf derajatnya semuanya genap ya. Kalau semi-Euler kan nggak boleh kan genap, harus dua buah simpul berderajat ganjil. Sedangkan tadi grafnya nggak ada yang berderajat ganjil. Nah, ada nih teorema selanjutnya yang mengatakan bahwa graf tidak berarah dikatakan Euler jika dan hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa graf tersebut semua simpulnya berderajat genap. Berarti terbukti bahwa graf tersebut adalah graf Euler. Selanjutnya ada graf Hamilton. Graf Hamilton adalah graf yang memiliki siklus Hamilton. Dan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melewati setiap simpul dalam grafnya tepat satu kali. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpulnya tepat satu kali. Dan kembali ke simpul awal. Jadi kalau tadi Euler ini melewati semua sisinya, Hamilton ini melewati semua simpulnya, tapi hanya boleh satu kali setiap simpul. Lanjut aja langsung ke contoh nih. Ada titik A, B, C, E, D. Nah, siklusnya itu A, B, C, E, D, A. Melewati
setiap simpulnya tepat satu kali. Kemudian ada teorema setiap graf lengkap adalah graf simpul. Terus ada teorema yang kedua, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul yang dimana n bisa lebih dari atau sama dengan 3 terdapat n minus 1 faktorial per 2 buah siklus Hamilton. Jadi ketika Anda ingin mencari siklus Hamilton, berapa banyak siklus Hamilton pada graf Hamilton, ini bisa menggunakan rumus n minus 1 faktorial per 2. Kemudian ada teorema yang ketiga, syarat sebuah graf sederhana dengan n lebih dari 3 dapat dikatakan graf Hamilton adalah bila derajat setiap simpul paling sedikit n per 2. Jadi maksudnya syaratnya yang itu pertama n-nya lebih dari 3 atau sama dengan 3. Ini kan 5 ya. Terus n per 2. 5n itu jumlah simpul. 5 per 2. Kan 2,5 tapi kita buatkan jadi 2. Nah, dikatakan graf Hamilton jika derajat setiap simpulnya ini sama dengan 2 atau lebih dari. Nah, ini kan titik A berapa? 2. Titik B 4. Titik C 2. Titik E 3. Titik D 3. Berarti ia memenuhi ini. Memenuhi syarat ini. Gitu ya, terbukti bahwa graf tersebut adalah graf Hamilton. Lanjut, ini ada penerapannya, yaitu mencari sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal nih yang bertanda kuning dan harus menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal keberangkatan. Jadi titik simpulnya ini sebagai kota, jadi pedagang ini harus menyinggahi setiap titik simpul satu kali dengan sirkuit terpendek. Kita cari sirkuit pertama A, B, C, D, A dengan bobotnya yang jika dijumlahkan sama dengan 45. Kemudian ada sirkuit yang kedua A, B, D, C, A dengan bobot yang dijumlahkan 41. Kemudian ada sirkuit ketiga A, C, B, D, A dengan bobot jika dijumlahkan sama dengan 32. Terlihat bahwa sirkuit terpendek adalah A, C, B, D, A. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya hari ini. Semoga ilmu bermanfaat. Thanks for watching. Bye.